Sempat kah juga kemarin ada sesuatu yang heboh-heboh di Gammara? Iya. Emang beneran gak ada nasi di sini? Memang tidak ada nasi. Prinsip saya adalah tidak ada masalah yang besar, hanya sudut pandang yang kurang luas. Berarti semua masalah bisa kita selesaikan. Ya iyalah. Tergantung Kecelakaan membawa berkah masuk ke dunia hotel. kecelakaan membawa berkah. Kalau membawa berkah saya juga mau kecelakaan besok ini. Orang ya kalau makin tinggi levelnya, kadang teman itu makin dikit. Baik Gammara maupun hotel-hotel yang lain akan terkalahkan ketika kita tidak wake up karena 4 hal. Yang pertama, Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Ada satu hal yang menarik karena hari ini saya bersama dengan salah satu ini perempuan yang luar biasa. Saya sudah baca-baca dan saya sudah riset. Ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, baik atau anak-anak muda maupun juga yang lagi berada pada karir dan ingin naik. Tapi sebelum itu saya perlu spill Ki. Saya sekarang berada di salah satu hotel yang sangat hits dan legendaris di Kota Makassar, namanya Hotel Gammara. Gammara artinya bagus, keren, mantap. Dan ini adalah salah satu hotel yang saya banyak biasa nongkrong, bikin event dan juga meeting dengan berbagai macam kolega. Dan langsung saja kita present satu-satunya narasumber kita pada sore hari ini. Dia adalah GM-nya langsung. Nah, kita present beliau melalui satu pantun. Bunga mawar, bunga melati, bunga tumbuh di taman yang luas. Sungguh senang rasanya hati sudah datang Ibu GM, Ibu Kiki Ras. Selamat sore. selamat sore Bang Rizal. Saya agak kareba madeceng. Baji-baji. Bu Ji, yang pertama saya ucapkan terima kasih dong Ya. sudah diundang di hotel tak ini. Ya. Ini kesempatan yang langka saya bisa lagi datang di Gammara. Biasanya saya diundang sebagai pembicara narasumber oleh berbagai macam SKPD, BUMN, BUMD. Dan hari ini bisa ngobrol langsung sama IGM. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, dengan senang hati. Terima kasih juga sudah bersedia hadir di sini juga, kita sharing-sharing kan. Betul. Kebetulan memang market saya banyak anak-anak muda milenial. Oh iya, kebetulan saya juga masih muda. Masih muda. Kita disclaimer dulu, Bos. Beliau masih muda. Ibu GM, ini udah berapa lama jadi GM di Gammara? Di Gammara 6 bulan. 6 bulan. Berarti bulan. masih sangat baru, bisa kita katakan begitu? Masih 6 bulan. Dari 2 Maret 2024 sampai hari ini. Memang dari awal seorang Kiki Ras itu memang sudah sangat tertarik dalam dunia perhotelan atau dunia turisme seperti ini? Kecelakaan membawa berkah masuk ke dunia hotel. Kecelakaan membawa berkah. Kalau membawa berkah saya juga mau kecelakaan besok ini. Oke. Terus kecelakaan membawa berkah itu maksudnya gimana, Bu? Sebenarnya tidak pernah ada dalam pikiran saya, apalagi waktu masih sekolah ya. Bakal endingnya tuh bakal di hotel. Jadi makanya saya bilang hanya kecelakaan aja. Teman, kebetulan waktu itu ada teman yang mau resign dari salah satu hotel bintang 5 di Makassar. Gak tahu mikirnya apa, terus saya yang dihubungi, kamu gantiin saya nggak di sini? Berarti memang dari awal sekolahnya berhubungan dengan hotel? Enggak, sama sekali tidak. Makanya saya bilang kecelakaan membawa berkah. Jadi sama sekali sekolah tidak ada basic perhotelan, tidak ada lah. Pokoknya terbesit dalam cita-cita saya waktu kecil itu tidak ada. Kalau dengar penjelasan barusan ini saya kurang percaya, Ibu Kiki. Benar ya. Kan sekarang kan sudah ada yang namanya SMK ya. Jurusan SMK yang memang perhotelan. Perhotelan. Politeknik. Betul. Yang memang jurusan Poltekpar di Makassar misalnya. Ada konsentrasi hotel, manajemen hotel atau sejenisnya lah. Tapi Ibu Kiki bisa SMA biasa aja. SMA biasa. Semada. SMA Negeri Daerah Maros. Kukira tuh SMA 2. Gokil juga ini GM kita ini. SMA daerah Maros. Tapi kan orang Pangkep, Ki. Orang Pangkep. Sekolah di Maros. TK, lahir di Makassar. Sekolah dari TK sampai SMA di Maros, kuliah di Makassar. Nah, tidak mungkin seorang Kiki Ras menempati karir yang sekarang kalau tidak ada sesuatu yang spesial. Tidak ada sesuatu yang unik sehingga, atau mungkin bisa kita katakan value yang kemudian bisa mengantarkan seorang Kiki Ras hari ini bisa menjadi seorang GM salah satu hotel besar di Makassar. Apa rahasia tak sebenarnya kodong? Bagi-bagi saya kodongnya. Siapa tahu juga Rizal dari podcaster kreator bisa jadi GM. Amin. Atau bikin hotel. Iya, amin. Harap apa Bu? Itu gimana? Aminkan saja, aminkan. Itu gimana Kaki? Apa yang kita bikin? Sebenarnya ini bermula dari waktu masih sekolah ya, zaman-zaman dulu. Sebenarnya kalau kuncinya kenapa bisa sekarang berkarir sampai di posisi seperti ini tuh mungkin karena rajin senyum kali ya. Rajin senyum di 3S itu ya. Senyum, salam, sapa. Memang dari dulu ya. Okay. Kayaknya dari orok mungkin saya udah ketawa, sudah senyum gitu kan. Jadi kenapa saya bilang dunia hotel itu merupakan kecelakaan kita dari awal ya. Karena waktu saya sekolah itu memang pengennya tuh kerja sebagai manajer personalia waktu itu.
Manajer personalia. Sekarang kalau trennya tuh kan di HR manager kan. HR manager. Dulu kan kita waktu zaman-zaman saya masih sekolah gitu kan pengen sekali menjadi seorang manajer sumber daya manusia. Waktu itu kan istilahnya manajer sumber daya manusia kan. Kepala sumber daya manusia apa gitu kan. Personalia benar. Urusan manusia. Urusan manusia. Dan dulu memang sudah tertarik, tertarik dengan hal-hal yang berbau manusia. Terus ya karena saya manusia kan. Iya tahu. Ya. Jadi senang sekali bersosialisasi, berinteraksi. Artinya kalau orang bilang sombere. Sombere. Itu dari kecil yang udah sombere. Jadi ekstrovert kak saya. Ekstrovert. Semuanya kita aja. Semua saya itu kalau datang ke suatu tempat tidak ada temanku, tunggu mau ke 5 menit. Langsung banyak temanku. Pantasan saya cepat sekali berteman. Nyaman sekali saya dengan Jamie ini. Bisa pindah rumah segera saya di sini. Saking ekstrovertnya itu seperti itu. Jadi mungkin gara itu salah satu modal saya waktu kecil ya. Jadi apalagi senang sekali kalau misalnya dari kecil tuh kalau ada teman yang dapat masalah. Kalau kita kan biasa ada acara-acara di sekolah-sekolah itu kan kita jadi seksi dokumentasi, seksi acara segala macam. Terus kalau misalnya saya sebenarnya di seksi acara, terus teman saya di seksi lain tuh lagi ada kendala. Selalu pengen bantuin. Gitu. Walaupun nggak ada hubungannya dengan saya, tapi kan saya merasa bahwa kalau kamu terkendala nanti acara kita akan berdampak ke acara besarnya kita gitu loh. Jadi dari kecil tuh seperti itu. Jadi selalu pengen ada solusi setiap ada masalah yang terjadi di lingkungan saya, baik diri saya sendiri maupun lingkungan di sekitar saya gitu. Berarti lebih kepada people management. Iya, udah mengolah manusia. Iya, dari SD, SMP jadi SMP ketua OSIS, SMA ketua OSIS gitu sama kan. Kita, saya juga mantan ketua OSIS. Iya. Wah, gitu ya? Iya, SMA saya tapi. Iya, Semada. Sama daerah juga kita ini. Tidak usah kita spill kita di sini. Cukup saja beliau ya. Jadi dari dulu tuh sudah selalu pengen ada solusi gitu. Karena menurut saya, prinsip saya adalah tidak ada masalah yang besar, hanya sudut pandang yang kurang luas. Tidak ada masalah yang besar, hanya sudut pandang yang tidak luas. Iya. Berarti semua masalah bisa kita selesaikan. Ya iyalah. Tergantung angel. Iya, angel kita iya. Ya kan kayak tadi kan angelnya di mana? Kalau saya mah nggak. Makanya tadi Bang Rizal nanya, Bu Kiki angelnya di mana? Kalau sama di mana aja? Kan biasanya begitu. Nggak ada masalah gitu. Ada yang kalau saya mau di kanan kelihatan langsing dikit. Oh enggak. Tolong saya dipoto. Kalau emang kita dasarnya tidak langsing, kenapa kita mau memaksakan diri untuk langsing gitu loh? Jadi tadi waktu dibilang angelnya di mana, saya mah terserah aja. Terserah saja. Kalau misalnya kita foto nih sama teman-teman juga foto, terus kan banyak tuh. Lihat kak beda hasilnya sebelum diposting. Oh kalau saya emang enggak, saya mau saya bagaimanapun di situ ya silahkan diposting. Ibu J, maafkan kak ini. Tapi kan ini kan kita memimpin hotel ya. Di zaman dulu kan, maksud saya kan perempuan kini, maafkan saya. Iya, tidak apa-apa. Identiknya ini bareng yang memimpin, memecahkan solusi. Itu kan dari gender laki-laki. Betul. Kita ini perempuan. Iya. Bagaimana cara tak menghadapi situasi persepsi orang apa ton nu bisa kikiras kan begitu, maaf tadi apalagi kita di Sulsel kan seperti itu. Sangat maskulin banget untuk melihat ini bagaimana seorang Kiki melewati persepsi begitu. Iya, kebetulan kalau saya kan terlahir dari keluarga, papa saya kan orang Pangkep, mama saya orang Padang. Kalau Padang itu kan menganut sistem apa? Paternalis kan, dari sisi bapak kan. Jadi saya nggak ada masalah sebenarnya untuk dari sisi itu. Jadi, kalau Padang kan dari sisi ibu ya, dari ibu gitu. Jadi memang matrilineal itu. Jadi kayaknya salah satunya itu kenapa bisa ada di dalam darah saya gitu. Betul. Nah, itu juga saya mau patahkan juga sih. Sebenarnya ada dua hal yang saya patahkan. Dua hal. Yang pertama adalah perempuan. Ya, jadi perempuan itu ya selama dia mau belajar, ya kan saya juga sampai di posisi ini juga bukan karena nepotisme, bukan karena cari muka, bukan, tapi karena memang saya belajar, terus saya ikutin pendidikannya gitu loh, ya kan, karena saya pengen di posisi itu dan saya mematakan bahwa ya perempuan juga bisa. Yang kedua adalah karena saya kan basic di hotel itu masuknya sebagai HR manager ya. Saya kan sebelum jadi GM, saya seorang HR manager. Jadi cita-cita saya waktu sekolah itu tercapai. Singkatnya ini orang biasa akrab ini HRM. HRM, betul. Saya menghabiskan jangan sampai penontonku godong HR manager. HRM. Manajer personali ya. HRM godong human resource. Gitu. Jadi saya basicnya HR manager di mana untuk di dunia perhotelan HR manager itu mungkin urutan terakhir yang bisa jadi GM. Jadi kalau di hotel itu yang bisa jadi GM itu yang paling dimina yang owner selalu pilih itu kalau dia basicnya DOSM, Director of Sales Manager, marketing, FB Manager, ya kan, Room Division Manager, ya kan, terus eksekutif, housekeeper itu biasa karirnya itu lebih cepat naik tuh jadi GM, accounting, terus HRD itu sebenarnya posisi paling di bawah, paling orang tuh nggak terfikirkan bahwa biasa karena saya pernah beberapa kali terskip interview dengan beberapa owner ya.
Karena mereka underestimate-nya bahwa emang HRM bisa apa. Nah dari situlah saya membuktikan bahwa ya HRM itu justru partnernya semua departemen, yang dimana kita ini menguasai semua basic-basic yang ada di semua departemen di hotel. Jadi harus diperhitungkan juga gitu, jangan dianggap enteng. Nah itu saya mengatakan dua hal itu, dan saya bisa membuktikan, dan ya jadinya kalau di Makassar mungkin bisa carilah siapa yang jadi GM basicnya HR manager. Itu jarang sekali. Jarang sekali. Jangankan di Makassar, di Indonesia aja hanya dihitung jari. Hitung jari ya, yang berangkat dari HR manager. HR manager. Basicnya HRD ya. Backgroundnya HRD. Menjadi seorang GM. GM. Kalau berarti ini HR manager ini ya pilihan terakhir. Iya, kok tidak ada yang kalau tidak ada yang jago di marketing, iya. Yang di division apa tadi, room division atau di FB, atau di FB, kan? Sudah, sobat tuh ada yang tersisa. Iya, itu pun saya kemarin karena itu juga faktor karena kebetulan juga waktu itu hanya saya satu-satunya manajer yang lainnya udah resign, dan saya manajer dan saya yang paling lama. Ya mau nggak mau. Tapi dari kesempatan itu saya ambil momen. Ambil momen, saya disinilah saya membuktikan bahwa HRM bisa. Ternyata dari situ owner lihat, manajemen lihat, operator lihat gitu kan, ternyata bisa gitu loh. Ya bisa lah, kan kita belajar. Luar biasa, gitu. dia belajar, dia bertumbuh, mindsetnya growth, sehingga kemudian bisa hari ini. Ini first time menjadi GM atau sebelumnya? Enggak, saya dari jadi GM tuh dari 2021. Kurang lebih sudah berapa hotel Anda jadi GM? 3 hotel. 3 hotel. Iya, di Horizon, di Grand Central di Medan, dan ini di Makassar. Gamara. Luar biasa. Saya kebetulan juga Ibu Jem, maafkan, saya ini juga bergelut dalam dunia manusia. Oh ya. Saya seorang trainer, professional coach, terutama dalam konteks public speaking. Dan memang banyak melatih juga berhubungan dengan manusia, capacity building, dan seterusnya, service excellence, dan seterusnya. Apakah skill yang harus dilakukan supaya teman-teman yang mau bekerja, terutama menyangkut dengan hubungan kerja di hotel atau mungkin sejenisnya di corporate, skill apa yang dibutuhkan oleh Gen Z milenial yang agar kemudian karirnya cepat naik? Tanpa perlu ada orang dalam ya, Bu Jem ya. Tanpa perlu ada orang dalam, tanpa perlu mengandalkan yang kita bilang tadi nepotisme. Memang karena skill yang kita andalkan. Apa skill? Skill itu bukan dari knowledge ya, karena knowledge itu kan bisa dipelajari kan. Kan? Ini soft skill yang memang bahkan pelatihannya pun mungkin agak susah kali ya kalau soft skill ya. Betul. Ya tentang how to smile. Ya kan? Betul. Bagaimana menjadi sombere. Iya kan? Ya tadi kan Bang Rizal bilang bahwa trainer di public speaking kan. Karena itu memang sangat dibutuhkan. Semua di hotel, mau dari gardener sampai di level manapun, public speaking itu diperlukan. Communication skill. Iya. Yang penting bisa ngomong aja dan nggak malu-malu. Itu aja sih sebenarnya. Nggak perlu banyak persyaratan apa-apa gitu loh. Karena di hotel pun saya bilang, bahkan seorang security atau engineering itu wajib hafal produk. Jadi ketika misalnya ada komplain nih, misalnya ada tamu nih, operator saya, kamar saya panas gitu kan, di kamar 509 misalnya panas. Datanglah si engineering benerin mungkin AC-nya apa, mungkin si tamunya nggak tahu cara setting AC. Nah pada saat di kamar itu, kalau engineeringnya nggak somber ya nggak ngomong. Udah, diam-diam aja. Tapi kan kalau engineering sebenarnya, Ibu sudah makan Bu, gitu kan? Kita ada promo loh di sini. Sambil ada red sensation loh di sini, ya kan? Ada. Nah itu yang saya harapkan. Makanya saya bilang gitu, kalau mau berhasil tuh seperti itu, bukan pada saat ngerjain kamar terus. Nggak ada kan? Ya, security juga seperti itu. Atau bellboy nganter barang tamu, Ibu, ini hotel Gamma, Ibu sudah pernah main ke sini sebelumnya? Saya sambil, sesimpel itu kan. Di lift kan kita kadang diam-diaman kan, diam-diam. Kan paling awkward itu kok di lift udah diam-diam. Awkward banget ya kan? Tapi kalau misalnya kita berani aja mencoba, Bu, misalnya kita bellboy nih ya kan, dengan barangnya, Ibu sudah pernah ke Gamara? Oh baru. Berarti belum coba ada promonya Bu gitu. Jadi sesimpel itu aja sih kalau misalnya karyawan sudah mikir ke situ tuh. Dan ini tidak perlu memang harus latihan itu. Harus berani gitu loh. Harus berani dan dilatih, belajar. Jadi nggak ada istilah bahwa saya introvert. Kak saya. Saya udah banyak loh karyawan-karyawan saya yang introvert tuh saya rubah jadi extrovert. Bisa. Ini. Karena kemarin banyak yang nanya di DM saya di Instagram, Kak Rizal, apa sih pentingnya public speaking? Carita bicara yang paling penting itu kerja hasilnya. Betul. Bu Jem bantu saya jelaskan ke anak-anak kayak ini yang kadang-kadang susah dikasih tahu. Bener. Jadi kadang juga kalau sales ya, kalau kita sales, saya kan kadang ikut sales call kan. Ikut bagaimana sih, mau lihat bagaimana teman-teman salesku itu jualan ke kamu.
Nah intinya kalau kita ke sales nih, misalnya saya nih mau closing nih sama eventnya Pak Rizal, misalnya supaya Pak Rizal tuh tertarik sama hotel kami kan. Sebenarnya ya kita harus cari tahu dulu ini Pak Rizal sukanya apa. Kita dimasukkan ke ruangannya, lihat dulu kiri kanannya. Oh dia suka, ternyata suka main golf, suka main badminton. Itu kan bisa lihat kan. Ya udah cari tahu aja gitu. Jadi kalau kita kan ngomongin bisnis itu jangan misalnya 1 jam kesempatan saya ngomong sama Bang Rizal, ya gunakan aja 50 menit, mungkin 55 menit ngomong. Ya bebas gitu loh. Apa yang menjadi kita kesukaan? suka, ini nanti setelah itu closing 5 menit udah. Saya setuju. Bener nggak? Betul. Iya Karena kesuksesan kebanyakan orang itu adalah ketika pertama first impression. Iya, bener. Membangun komunikasi. Jangan langsung straight to the point pada apa yang kita ingin butuhkan. Tapi fokuslah pada bagaimana menyenangkan lawan bicara kita. Itu. Jadi poinnya di situ kan ada kadang orang tuh beli dulu ini gue. Langsung. Jangan deh. Dia kan basa-basi dulu tuh. Keren ya kan saya kalau ngomong sama orang kalau sales menawarkan produk, ya basa-basi dulu lah. Gitu kan. Di mana kita suka nongkrong atau apa segala macam tuh. Jadi nanti setelah itu baru kita begitu ada emotional touch yang sudah terbentuk, baru kita tembak. Ada event di Gamara gitu loh. Saya penasaran sama kakak Ibu Jiem ini, Ibu Kiki Ras ini, berapa Ki bersaudara? 3 anak pertama? Ketiga. Oh anak ketiga. Yang kedua anak kakak 1, 2 ini juga urusan hotel juga? Enggak, pegawai negeri semua. ASN semua? Semua ASN. Kita yang memilih jalan berbeda? Iya. Kelihatan memang iya. Nggak lulus. Nggak lulus. Udah sudah mimah deh jam deh. Biar saya pilih jalanku sendiri. Swasta. Berarti memang dari awal sudah memang di dunia hotel terus ini. Saya di dunia hotel itu sempat mungkin juga jualan atau apa? Oh iya. Apa itu? Saya waktu sebelum masuk waktu itu saya udah jadi HR manager di salah satu hotel bintang. Jualan kan? Saya pernah punya warung suki, saya pernah jualan di Car Free Day. Saya udah kerja di hotel gitu loh. Terus nawar-nawarin produk saya gitu kan. Terus jualan di pinggir pantai. Dulu masih Pantai Losari tuh di situ kan. Saya ambil kayak thrifting lah kalau sekarang istilahnya. Iya kan? Thrifting itu istilah sekarang. Dulu kan kita ya kan. Jadi saya buka kap mobil saya. Kadang waktu sebelum saya punya mobil, saya pinjam mobil kakak saya. Jadi setiap hari Minggu itu ya jam 5 setelah saya sholat udah buka, gantunglah baju yang kita beli. Dan itu kerja Miki di hotel? Ada yang sudah kerja di hotel, ada yang belum. Kenapa sampai segitu semua kita lakukan? Apa yang kita bicara? Itu melatih mental sebenarnya. Melatih mental ya. Jadi kita nggak usah gengsi, melatih gengsi juga. Jadi saya tuh nggak pernah ada dalam prinsip hidup saya tuh gengsian. Walaupun kita di level apapun. Karena kalau orang ya, kalau makin tinggi levelnya, kadang teman itu makin dikit. Apa Mi kalau gengsian Ki? Betul di. Jadi saya kembali ke Makassar. Saya kan baru kembali ke Makassar 6 bulan kan. 6 bulan yang lalu. Iya 6 bulan. Sebelumnya di Medan. 2 bulan. Jadi sebelumnya ya di Medan. Jadi kalau misalnya mau gengsi-gengsian, ada nih temanku di Makassar. Gitu loh. Jadi supaya mereka juga melihat bahwa Kiki ini tidak berubah. Ini Ji yang masih yang dulu Ji. Cuman ya ini kan jabatan nanti juga berapa lama sih? Ya kan? Gitu. Jadi supaya mereka tuh teman-teman saya di Makassar pada khususnya tahu bahwa masih Kiras yang dulu Jini gitu. Jadi itulah semua yang pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk karakter kita sekarang. Membentuk terutama mental. Jadi ada 3. Mental, attitude, disiplin. Itu aja sih. Tidak ada jadi bilang pintar matematika. Tidak ada kecerdasan. Tidak ada. Tidak kita masukkan dalam 3 besar poin ini, Ibu Kiki. Tidak ada. Itu dari dulu kalau dimanapun saya membawakan materi ya. Saya kan biasa jadi dosen tamu ya kan di SMK juga ya. 3 hal itu yang saya selalu bawa. Di Medan pun, di Papua, saya kan dari Gorontalo, Papua, Medan, itu 3 hal. Sampai ke pelosok-pelosok pun saya ngajar tuh 3 hal ini yang saya sampaikan. Karena kalau tentang knowledge dan lain-lain, skill itu kan bisa dipelajari. Apalagi ada di Google, YouTube, di mana-mana orang punya akses kan untuk belajar gitu. Banyak sekali nih hotel di Makassar. Iya. Karena memang Makassar gerbang Indonesia Timur, apalagi dengan adanya IKN, mau tidak mau memang Makassar menjadi salah satu tujuan wisata destinasi. Apalagi kita tahu bahwa dengan banyaknya yang seperti ini, maka orang punya banyak pilihan. What's something new in Gamara? Apa yang baru di Gamara, terutama ketika seorang Kiki Ras ini memimpin hotel ini? Gamara ini kan sudah berdiri 2016 ya. 2016. Mei 2016. Kurang lebih 7 tahun lah ya. 7 tahun, kita baru anniversary di tahun lalu di bulan lalu. Kan. Jadi hotel itu di mana-mana, bukan cuma Gamara ya. Ada 4 ketakutannya sih. Ancamannya. Ilmu baru lagi saya dapat. Ada 4 nih. Ancaman yang kalau kita tidak wake up, kita akan tertinggal. Makanya tadi ada korelasinya. Apa sih yang baru di Gamara ini itu. ya? Nah, awalnya saya juga
thanks God, terima kasih Tuhan sudah memberikan jalan kemudahan saya bisa balik lagi ke Makassar. Saya merantau kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun kan. Balik lagi ke dan Gamara lagi kan. Gamara. Ini pun tidak ada dalam apa ya? Plan saya iya. Ini bakal ke Gamara gitu. Karena kebetulan dapat informasi bahwa cari GMK. Gitu. Coba Mak. Ya ternyata dimudahkan gitu kan. Untuk balik ke Makassar ke keluar dari Medan pun sebenarnya saya tidak ada kepikiran karena saya suka Sumatera Utara, saya suka. Ya kan walaupun orang Makassar gitu kan. Kotanya bagus gitu. Tiba-tiba udah jodohnya balik lagi ke sini gitu kan. Ya udah di Gamara ya saya melihat Gamara ini ikonik sih. Salah satu hotel yang menurut saya di kacamata saya sebagai bukan orang Gamara tadinya adalah hotel yang sangat punya potensi banyak. Betul. Ya, tetapi itu tadi ada 4 hal yang kalau kita tidak aware baik Gamara maupun hotel-hotel yang lain akan terkalahkan ketika kita tidak wake up karena 4 hal. 4 hal. Yang pertama, yang pertama perubahan trennya customer. Perubahan tren customer. Iya, perubahan perilaku customer. Ya, yang customer behavior. Ya, customer ya tamu-tamu kita ini yang renang ini loh. Ya kan kalau itu kan tidak teridentifikasi. Kalau kita tidak aware, kalau kita tidak update dengan tren, kita lengah bahwa ternyata mereka kok udah jarang ya datang ke sini ya. Katanya trennya mereka ini kita alhamdulillah kita punya cottage masih ini masih pilihan gitu kan. Tapi kalau kita tidak aware, ya kan ternyata karakternya customer, perilakunya customer tuh udah beda. Nah, jadi kita harus tetap update, keep update dengan tren-tren itu. Ya. Yang kedua adalah tidak adanya inovasi terhadap produk dan juga service. Inovasi pada produk dan servis. Pelayanan itu kan satu kesatuan kan. Produk dan servis. Nggak bisa dipisahkan itu. Iya, saya satu kesatuan lah. Ya biar kan? Bagus produkmu. Tapi servis. Tapi yang paling pertama memang servis sih. Servis nih. Jadi tidak ada inovasi di situ. Jadi hanya sekedar gini loh. Orang dulu mengatakan bahwa kita senyum itu sudah service excellent. Kalau saya senyum bukan service excellent, itu sudah apa ya? Istilahnya senyum itu sudah bukan lagi kayak service excellent, tapi itu sudah ada kewajiban. Betul. Mandatory deh bahasanya deh. Iya kan? Kalau dulu kan kita bilang senyum itu, wih bagus kita hotelnya karena service excellent kita karena senyum-senyum ramah-ramah. No, itu sudah bukan kategori service excellent, itu emang mandatory, emang harus seperti itu. Itu udah menjadi kayak gaya hidupnya kita. Wajib kudu mesti. Iya, itu jadi gaya hidup. Jadi kalau misalnya ada orang hotel masih tetap nggak senyum, kayaknya dipaksa, nggak tahu itu rekrutannya dari mana itu ya. Ini orang HR manager yang bilang ini, jadi kita pasti samina wa ta'ana ini. Iya kan, jadi tidak ada inovasi. Jadi selain, nah itu tadi, kalau dulu senyum ya kan, kalau inovasinya apa? Ya itu tadi sombernya gitu. Dari sudah pernah pakai ke sini Bu sebelumnya Pak. Inisiatif gitu kan? Memulai percakapan. Iya gitu kan, karena kita tahu bahwa goals kita kan revenue. Betul. Iya kan? Revenue kan? Gimana caranya tamu mau datang lagi kalau kita tuh nggak senyum? Hal kecil, simple. Jamu kok datang ke Gamara deh, cuek. Judes ki resepsionnya, securitynya galak ki, ya kan? Kadang tamu tuh kembali ke hotel tuh bukan karena hotelnya loh, tapi karena karyawannya. Betul. Jadi bukan karena ada Rizal loh di dalam. Saya kembali sana karena Rizal loh, gitu. Saya kembali sana karena Kiki loh. Bukan gitu. Karena kolam renangnya cantik. Bukan cuma itu, Bukan cuma itu. Tapi terkadang ini yang perlu dipahami oleh seorang. Iya, jadi inovasi ya. Kalau kita tidak ada inovasi, kita stuck ya sama aja. Tadi soal tren customer, kedua adalah inovasi produk dan servis, ketiga functional value. Apa misalnya lagi dibilang itu yang bagaimana? Ya, functional value itu adalah sudah tidak adanya functional value, artinya kita punya fasilitas itu sudah tidak ada daya saing. Sudah berkurang daya saingnya. Itu maksudnya. Ya, misalnya kita punya gym, tapi kita nggak update. Ya, sekarang kan kita punya PT kan. Kita ada 2 PT di personal trainer. Jadi tamu-tamu kita tuh terarahkan ketika mereka tuh datang ke gym, ada yang arahkan gini loh caranya pakai treadmill gitu loh. Karena kan kadang ada tempat yang mungkin ada PT-nya tapi sudah bayar additional lagi. Kalau kita enggak gitu. Itu sudah include gitu. Jadi tamu-tamu yang datang di sini
mau yang nginep cuma sehari, mereka bisa merasakan bahwa bagaimana sih kita tuh nge-gym tapi kita ya kan, betul, gitu. didampingi. Iya, jadi Itulah functional value itu harus ada, terus selalu ada daya saingnya. Gitu loh. Berarti itu terus diupdate juga. Iya. Jadi kalau misalnya udah nggak ada daya saing, udahlah fasilitas udah gitu-gitu aja. Kotet sampai kapan sih kita mau andalkan? Betul. Kalau tidak ada benefit lain. Added value. Iya, added value. Langsung nggak bisa juga ini saya dari ini Iya. Saya sudah bisa direkrut juga ini HR manager. Terakhir ini yang paling penting. Apa itu? People development. People development ini yang menunjang justru 3 hal ini. Baik. Benar nggak sih? Jadi biar 3 ini ada. Iya kan? Kalau yang terakhir. Nah, people development itu ya kita harus memikirkan bagaimana kita mendevelop karyawan-karyawan kita. Gimana caranya? Saya minta Bang Rizal senyum sama tamu. Rizal, kamu kalau ada tamu senyum ya. Tapi saya ke Bang Rizal nggak senyum. I see. Gimana itu ya? Iya. Iya kan? Betul. Terus tadi people development ada hubungannya dengan yang tadi tuh ketika bellboy ngobrol di lift. Ya kan? Kalau kita nggak develop dia, bagaimana cara communication skill, kita nggak ngajarin public speaking, kan nggak berkembang. Yang ujung-ujungnya nanti akan ke revenue gitu. Jadi saling keterkaitan satu sama lain gitu. Luar biasa. Jadi tidak hanya diupdate trennya, tapi juga di-upgrade. Tidak hanya people-nya, justru people loh. Karena kan kita hotel ini kan bisnis manusia ya. Yang datang kan manusia. Iya betul. Ya kan? Memang di sebelah sana ada merak sih. ada merak betul. Tapi manusia. Kayak manusia gitu. Ini yang berenang kan manusia, yang nginep juga manusia gitu. Gitu. Jadi ya bagaimana kita harus memahami manusia juga gitu. Jadi saya senyum ya yang tadi Rizal harus senyum sama bapak itu, tapi saya juga harus senyum sama Rizal gitu loh. Ya kan? Wah, luar biasa. Ini saya dapat banyak ilmu ini ngobrol sama GM dan terus terang saja ini adalah GM pertama perempuan yang saya hadapi. Banyak loh, ada beberapa kok GM di. Iya, maksudnya saya ajak ngobrol begini. Oh gitu ya, iya. Bernama Ibu Kiki Rasini dan saya banyak dapat ilmu. Dan tentunya dari apa yang tadi sampaikan Ibu GM ini mendevelop ini kurang lebih 6 bulan ya. Iya, baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Sempat juga kemarin ada sesuatu yang heboh-heboh di kamar itu. 1 bulanku itu. Langsung kena jackpot. Tapi saya pede Ji. Itu kalau kita sikapi positif ya, itu kan kemarin banyak kan orang gini-gini, tapi ada beberapa rekan-rekan media tuh ngasih support ke saya juga kan. Oke. Jadi ketika ada masalah itu saya langsung balik. Gitu, karena kalau saya terpuruk dengan kondisi itu, saya akan kalah. Saya balik aja gitu loh. Ya kan? Ya pertama ngambil hikmahnya pastilah, ngambil hikmahnya kan. Ya, baliknya adalah ternyata orang makin banyak kok datang ke sini. Penasaran, emang beneran gak ada nasi di sini? Memang tidak ada nasi. Sebentar saya mau coba nasinya ini ya. Jadi saya kadang kalau ketemu sama teman-teman GM atau teman-teman atau keluarga, saya jadikan bahan ngejok dan saya merasa bahwa itu adalah salah satu ajang promosi saya juga. Justru dimanfaatkan. Saya balikin gitu loh. Jadi ketika bawa perasaan. Makanya kan saya bilang tidak ada masalah yang besar, hanya sudut pandang aja yang kurang luas gitu loh. Jadi ketika saya terkena masalah kemarin, yang itu challenge. Saya nggak pernah bukan masalah. Saya bilang sama anak ini, jangan bilang masalah ya, bilangnya challenge. Karena kalau challenge itu kan pasti ada solusinya. Ada solusi. Gitu. Jadi ada juga manfaat dari situ. Ketika ada yang case viral rice itu, ya, no rice ya kan, no rice no viral. Nasi mana nasi? Iya benar gitu kan, itu kan heboh kan di TikTok segala macam. Ya udah, saya juga tidak punya kekuatan untuk membalik situasi itu. Jadi ngapain saya terpuruk gitu loh. Jadi yang saya lakukan adalah saya berdiri, naik ke atas mimbar dan saya apologize to all my guests gitu loh. Gentle aja, memang kita salah. Minta maaf gitu loh. Itu satu bulan saya di sini. Itu 2 April, 1 bulan pas saya ada di sini. Bukan orang FNB. Iya, enggak. Itu kan sebagai karena kita kan pimpinan, kita kan harus tanggung jawab. Dan itu kan mengatakan bahwa seorang leader tuh seperti itu loh, gitu loh. Itu sekalian mengajarkan juga ke teman-teman semua bahwa kita harus gentle. Kalau kita salah ya kita salah. Memberikan contoh ya. Iya, leader give example. Dan kita bisa melewati itu kan. Buktinya sekarang Gua Marak alhamdulillah makin banyak kok yang datang ke sini gitu. Termasuk saya hari ini. Iya. Mampir dan berkunjung staycation, bikin sesuatu yang insya Allah punya manfaat. Iya kan. Nah itu sih. Jadi tidak ada masalah yang besar ya. Hanya sudut pandang kita yang kurang luas. Luar biasa. Pantasan kita podcastnya di sini karena memang enak obrolan karena sudut pandang kita luas. Iya, luas di. Tidak di ruangan 2x3. Berarti berimprovisasi kita ngobrolnya. Tapi saya selalu penasaran, setiap orang mendapatkan karir, itu selalu saya tahu pasti tidak serta-merta langsung begitu saja. Iyalah. Saya selalu percaya bahwa orang yang sukses itu tidak ditempa dengan kesenangan.
Iya bener. Ditempa dengan penderitaan, kesukaran, tantangan. Itu saya setuju itu. Ya kan, Bu Jem? Setuju. Apa yang momen paling masih teringat sekali, membekas sekali di seorang ingatannya Kiki Ras? Semuanya saya ingat ya, momen-momen perjuangan saya dulu sampai harus kerja di bengkel. Di bengkel? Iya, sales door to door. Serius Ki? Bener. Iya, saya kerja di bengkel. Saya kerja di bengkel, jadi kalau ada mobil yang masuk tuh saya disuruh periksa gitu sampai harus ke bawah gitu kan meriksa. Jadi tapi kan dari situ saya selalu ngambil hikmahnya karena papa saya selalu berpesan ketika ada masalah, hikmah itu tidak hanya datang dari sesuatu yang positif, bahkan sesuatu hal negatif yang terjadi sama kita itu justru lebih banyak hikmahnya. Jadi pada saat saya kerja di bengkel, ya hikmahnya adalah saya tahu mobil jadinya ketika dulu pada saat saya udah mulai punya mobil untuk pertama kali dulu ya, ban mobil saya bermasalah, saya nggak minta laki-laki bantuin saya ganti sendiri. Mandiri karena saya kan pernah di bengkel. Gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi pernah sales door to door, menawarkan barang, itu mental ya. Terus pernah MC dari pub ke pub. Keren. Bukan pub yang sekarang ya kayak gitu kan. Tapi ya yang jalan sana. Oke, tahu. Nah, itu. Jadi MC ya. MC gitu kan. Ya orang harus hidup lah. Ya kan, dan orang tua saya tuh nggak tahu kalau saya sering masuk gitu. Mungkin kalau lihat podcast ini jadi, oh kamu pernah MC dari pub ke pub. Jadi puang baru kita tahu anaknya begini kedo-kedonya. Gitu loh. Jadi tapi itu semua itu adalah hal itu yang pada saat saya menjalani hal itu ya, saya selalu berprinsipnya gini. Ini akan menjadi cerita indah dan cerita lucu pada saat nanti saya sukses. Bener, saya selalu menceritakan ini ketika, misalnya saya juga pernah ngalamin yang namanya dipecat dipecat. Di one day notice kan pernah. Tuh. Di one man notice nggak lanjut kontrak pernah. Jadi ketika saya jadi seorang HR manager dan saya harus eksekusi seseorang, nggak perlu drama nangis gitu loh di depan saya karena saya pernah menghadapi itu. Yang memang saya kalau mau dibilang bukan karena dipecat karena fraud ya enggak pernah gitu. Cuman ya like dislike gitu. Cuman pada saat ada karyawan yang merasa bahwa hidupnya berakhir kiamat ketika dipecat, saya bilang no, jangan. Kalau dulu saya nggak dipecat di hotel beat gitu kan, saya nggak mungkin jadi GM. Dan saya harus bersyukur. Saya harus bersyukur waktu itu saya nggak diperpanjang karena ketika saya diperpanjang mungkin saya nggak akan keluar dari Makassar gitu. Saya akan tetap menjadi seorang mungkin di HR gitu kan. Tapi sekarang saya itu jadi pengalaman dan saya selalu bilang ke teman siswa-siswa mahasiswa ataupun siswa, dipecat atau tidak diperpanjang itu bukan akhir dari segalanya. Itu cara Tuhan. Kita ini manusia puzzle. Kayak puzzle. Puzzle itu kan gini-gini kan. Mungkin kita harus jadi ini dulu, ini. Nanti di endingnya tuh ketemu dan jadi bentuklah Rijal yang sekarang gitu loh. Ya kan? Tapi harus jadi tukang somai dulu mungkin ya. Ya kan? Gulung-gulung kabel dulu. Iya kan? Ikut-ikut sama orang punya. Udah sekarang udah ada orang di Rijal tinggal duduk, yang lainnya udah gitu kan. Tapi kan nggak untuk kemungkinan teman-teman kita yang ada di depan ini juga nanti akan lebih dari Rizal dong. Pasti akan level up. Iya kan? Kenapa? Karena dia udah terbiasa gitu dan udah belajar hal itu. Jadi itulah pengalaman itu kalau dibilang ada pepatah pengalaman adalah guru yang baik ya. Iya betul. Nah, itu saya setuju ya. Karena mengalami sendiri. Dari situlah kita bisa mendapatkan inspirasi. Lalu melahirkan imajinasi untuk perencanaan ke depan. Dan satu lagi. Mental itu ya. Tadi saya highlight. Ketika saya MC dari pub ke pub, saya kan lebih banyak di dunia entertain waktu itu. Ya kan? Image-nya pasti negatif dong, Jal. Iya, tadi saya tuh mulai agak aneh. Iya. Tapi sampai detik ini saya nggak ngerokok, saya nggak minum. Serius? Beneran. Jadi itu prinsip. Tapi kan kita berada di tempat kerja yang ekosistemnya begitu. Iya, saya pernah kerja di IO yang semuanya laki-laki, hanya saya sendiri perempuan. Gitu, orang merokok segala macam, saya tetap dengan prinsip saya bahwa memang saya nggak suka rokok. Saya bahkan di Medan hotel saya ada klub malamnya. Saya pre-opening, ikut setup, rekrutmen, setup klub malam itu, dan saya juga nggak minum, gitu. Jadi kalau saya datang inspeksi di lantai atas gitu kan, karyawan-karyawan saya tuh udah tahu, oh Ibu Kiki air hangat gitu. Jadi mereka udah nggak ada yang nawarin apa gitu. Air hangat, jeruk hangat. Tapi sampai sekarang saya tetap berprinsip. Bahkan ada teman saya ketika saya datang ke Makassar ya, saya datang Makassar, dia ngajakin saya ke salah satu klub kan, saya datang lah. Terus dia masih lihat, masih air mineral ya? Iya, kamu kira apa? Enggak mungkin lah, pasti kamu udah minum. Enggak, masih air mineral kok. Saya bilang saya nggak berubah, gitu loh.
itu sih. Itu ya. Itu yang susah ya. Itu yang susah. Biasanya kan kalau kita terinfluence ya, langsung terpengaruh kan. Iya. Saya kan di malam harus merokok enggak. Sampai sekarang saya nggak ngerokok, saya nggak minum. Kan karakter orang itu Ibu Jem bisa berubah tergantung lingkungan. Iya, kalau itu kayaknya saya tidak terlalu apa ya, karena saya mengalami itu soalnya. Iya. Kenapa saya bergaul ke semua jenis people gitu loh, semua jenis pergaulan, bahkan orang-orang yang dengan narkoba mungkin ya itu teman-teman saya banyak, cuman nggak prinsip, lebih ke prinsip. Itu. Kenapa ada orang yang teguh pada pendiriannya? Iya. Karena dia punya prinsip. Prinsip Itu inilah yang susah. menjadi bahan bakar. Iya. Yang selalu kemudian komitmen dengan prinsip. itu Komitmen yang dengan menarik. prinsip. Bu Jem, bagian-bagian akhir ini, Iya. apa sih yang Ibu Jem lihat perbedaan bagaimana dulu ketika mungkin merekrut karyawan atau mungkin para mentalnya teman-teman Gen Z, ya kan? Gen Z melihat ketika ingin bekerja dan sebagainya, apa yang paling beda sebenarnya? Ya Gen Z ya. Ya, di generasinya. Generasi kita, Ibu generasi saya GM, bukan ya. generasi dirimu ya. Saya tahu ini ngarah-ngarahnya ke situ Jadi ya. kalau bicara generasi agak pelan-pelan dikit kita ini, takutnya kita salah picca. Terakhir Iya. kita ke gambar. Enggak. Jadi, ya. Oke. ya banyak yang bilang bahwa generasi apa sih yang sekarang ini? Gen Z. Gen Z. Oke. Generasi apa? Milenial. Oh sama, milenial sama. juga. Oke, Gen Z ya. Oke. Gen Z itu kan banyak yang bilang dia pemalas. Bener nggak sih? Betul. Ya Instan. kan? Instan. Nah, sebagai seorang basicnya HR ya, Oke. sampai sekarang pun saya milenial juga ada yang malas kok. Oke. Apalagi saya kan dari Gorontalo, Papua, Medan kan, menemui berbagai macam karakter kan, dari oke. barat, dari timur ke barat kan. Baik. Ya, Gen Z ya, Gen Z ini memang treatmentnya agak sedikit berbeda memang. Oke. Gitu. Jadi kita yang harus Menyesuaikan. bisa menyesuaikan. Wih. Tapi jangan juga kita ikutin semua maunya dia, enggak, Jangan. sambil diedukasi Baik. gitu. Sambil diedukasi. Jadi kita jangan juga menerapkan apa yang sudah kita pernah dapatkan terus diterapkan ke mereka, ya nggak nyambung lah. Baik. Ya kan, kayak saya dulu diterpa waktu saya jadi markom kan, saya pernah jadi markom juga kan. Oke. Pada saat saya jadi markom saya gini, tapi pada saat itu saya tidak menerapkan itu kepada markom saya yang sekarang gitu loh. Kita harus karena treatmentnya beda. Si Ila ini bukan saya, Betul, gitulah, betul. ya kan. Jadi harus treatmentnya beda tapi goalsnya sama, Oke. gitu. Empowering tetap ada, harus ada empoweringnya. Karena kalau kita nggak ada empowering, nggak akan berkembang si orang ini, si anak ini, Oke, gitu loh. oke. Itu sih. Nah, misalnya kayak contoh Gen Z. Kalau kita kan dulu zaman kita kan kalau mau ke kantor, Iya, fingerprint. Kalau fingerprint. Gen Z kan di mana-mana aja bisa. Makanya kita di hotel ini kita kan pakai ada sistem kan, di mana orang bisa cuman pakai nggak perlu lagi ke pos security gini. Jadi cukup Face ID. ya Face ID dan Oke. bisa di handphonenya. Oke. Selama dia ada mungkin masih di gerbang hotel, Oke. dia udah bisa gitu loh. Baik. Itu artinya kan kita memberikan solusi kan. Iya. Sampai kapan kita mau suruh anak Gen Z itu nyari lagi ke gitu kan? Wah. Udah lari-larian gitu. Jadi kita Berarti- memberikan solusi bahwa kita perusahaan udah dispensasi ini ya, ada Oke, seperti oke. ini ya. Jadi kamu dibuat se-fleksibel mungkin. Jadi kamu Betul. juga harus seperti itu. Jadi menghadapi Gen Z itu memang agak sedikit beda treatmentnya. Beda Tapi treatmentnya. jangan juga kita memanjakan Oh, gitu. oke. Kalau mau marah ya marah. Saya kalau sama anak-anak yang Gen Z di sini, saya tetap marah tegur gitu loh. Tapi harus dikasih tahu, lihat buktinya. Saya marah sama Ijal tuh Oke. ini ya, Oke. gitu. Jadi ada 220 karyawan, berarti ada 220 orang karakter ya, berbeda. Dan itu tiap hari. Iyalah, itu harus hafal semua loh namanya. Waduh. Karena saya melakukan assessmentnya semuanya. Jadi KPI saya buat 220 karyawan. Luar biasa sedetail itu. Karena kita harus tahu manusia, ya kan. Betul. Jadi ketika kita merasa bahwa misalnya Rizal nih, aduh, kayaknya Rizal harus ada potensi lain gitu loh. Saya seneng banget mendampingi karyawan untuk menggali potensi apa yang ada dalam dirinya. Itu yang dari dulu tuh saya selalu seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya sayang kan kalau dia cuma taunya kayaknya dia punya potensi lain gitu loh. Ya itu yang harus saya gali. Saya lebih suka ke situ gitu. Itulah kemampuan leader membaca. Makanya kenapa saya mau ke HR personalia waktu itu, karena dari dulu sekolah tuh saya selalu ingin kalau misalnya ada teman saya yang tidak punya kalian apa-apa, selalu dibully atau apa. Kalau dulu saya nggak pernah membuli tapi menolong orang yang dibully. Oke. Jadi kalau misalnya ini Penasaran, saya iya penasaran. Apa Ini penyebab? orang pasti ada kelebihannya gitu loh, Betul. gitu kan. Jadi supaya dia nggak dibully atau dia terlihat di mata guru gitu loh. Oke. Jadi sering bantuin. Nah, itulah kenapa saya selalu mau belajar ilmu manusia gitu. Wih, luar Bermula biasa. dari situ. Luar biasa. Ini saya akhirnya dapat kayak kuliah gratis saya. Iya, ini. berapa SKS ya? 8 lah Delapan. kayaknya, dengan waktu yang sangat singkat ini. Bu Jem, makasih Ya, banyak. ya, dengan Saya sudah senang hati. diajak ngobrol-ngobrol di Iya. suasana sore yang Ya, dengan 2 promo minuman kita. betul luar biasa. Ya kan? Gambar ini berapa kamar sih semuanya totalnya? Kita ada 264 kamar. 264 kamar. Iya. Kontesnya?
Kita ada 8. Jadi 254 kamar yang di building, cottage-nya ada 8. Iya, banyak kan? Banyak, luar biasa. Dan ini corporate ya, pemerintah. Iya, government corporate banyak di sini. Kalau cottage-nya ini harus reservasi 2 minggu sebelumnya sih, karena kalau kita di Jumat biasanya udah alhamdulillah udah full. Udah full ya, udah sold out Sabtu ya kan. Kamis aja kalau misalnya long weekend udahlah. Udah. Oke. Saya sudah tidak sabar ingin merasakan nasi di Iya. di Ambara, sehingga karena itu yang akhirnya menjadi tertanam di memori. Ya karena memang kejadiannya belum terlalu lama ini. Coba nasinya nah. Saya coba nasinya. Iya, coba. Karena kita belum nginap hari ini, saya nginap di cottage. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa menikmati suasana yang ada. Tolong di-review nasinya. Pasti 24 jam kamera saya on. CCTV apa yang terjadi. Benarkah yang Ibu GM bilang tadi soal people development? Iya, people development. Saya nanti cek siapa yang saya bisa tes di sini. Iya, tes aja. Nanti kalau misalnya memang ternyata ada langsung ya. Langsung dihubungi Ilanya langsung. Masya Allah. Kasih aja nomor saya, minta sama Ila nanti. Oke, boleh. Bang Bu, ada nih kayaknya ndak senyum. Oke. Bu Jen, makasih banyak. Oh, yang nggak senyum cuman merak-merak di situ lah. Oh, meraknya ya. Iya, jangan itu ya. Kamu jangan hitung itu ya. Kalau kecuali itu ya. Iya, itu. Oke, aman-aman. Kita deal ini barang ini, jangan nanti meraknya dibilang, Bu, meraknya nggak senyum. Oh ya, memang kita saya belum sampai ke situ ilmunya. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Jen. Dengan senang hati. Luar biasa, kita sudah ngobrol-ngobrol. Iya. Dan saya kira ini menjadi inspirasi buat kita semua. Ini potongan-potongan obrolannya Bu Jem ini sudah bisa viral di TikTok ini. Oh gitu ya. Sudah bisa FYP. Terutama mereka-mereka yang lagi bingung atau lagi punya masalah di tempat kerja. Ibu JM menjadi contoh. Dia tidak langsung jadi GM, bos. Iya. Dia dari bawah. Iyalah. Pernah orang bengkel. Jualan dan sebagainya. Siapa tahu ada mobilnya yang rusak. Coba bawa ke sini. Dan Ton juga. Oh gitu ya. Saya bisa ganti oli sendiri. Masya Allah. Keren banget. Dan kita tutup melalui sebuah pantun kepada Bapak Ibu dan para netizen semua. Kira-kira pantunnya sederhananya begini. Jalan-jalan ke sebuah taman, insya Allah perasaan bisa gembira. Kalau mau cari hotel yang nyaman, jelaslah Hotel Gamar. Wes, luar biasa. Makasih Bang ya. Silakan. Saatnya bilang kamu kelak. Gamar is you. Gamar is you.